Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes. Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan. Kami kan sudah cukup memujimu. Untuk apa lagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi? Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja, ada khalifah tingkat kecamatan, ada khalifah tingkat RW, RT, sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Nah, tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Apapun saja, Nabi mengajarkan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi.
Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah? Nih bentuknya. Adam. Sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu' i'tirafan bifadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam Ihya-nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar, cepat benar. Pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temannya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean nggak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Lah kalau diukur dengan malaikat waktu itu Nabi Adam, ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadli Adam. Keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, nggak rame dunia. Coba, malaikat, material, harta nggak perlu. Seksual nggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha Tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, Istausu bin nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dulu lah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah.
Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta, sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara. Hotel Borobudur punya saudara. Monas buntel bawa pulang. Semanggi ambil. Tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak nggak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi. Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada. Nurnya sudah ada. Bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit. Maka jangan dipersulit. Tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu. Bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah itu. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Cuma atu aja Adam. Yang lain boleh dah. Mau ngapa pakai atu aja jangan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan. Apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara, ma'asyiral muslimin, itulah watak manusia. Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu ngapa kagak boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha. Sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan. Saya akan dibikin dari api, kata iblis. Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore, baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku, iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari sorga ini. Terusir iblis dari sorga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali sombong. Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? Rabbi fanzirni ila yaumi yub'asun.
Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari surga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan, innaka minal munzarin. Oke, silakan. Mau apa iblis? Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari surga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Silahkan iblis. Yang lain barangkali bisa kau goda. Kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka. Kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah. Hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah, mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu iblis. Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Satu hari dengan muka sedih. Ya, iblis itu the best actor. Aktor ulung dia. Dengan roman muka sedih. Dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, iblis, ente kok tampangnya demek amat sih? Kenapa begitu sedih? Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam surga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di surga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata iblis. Tapi saya dapat kabar ente nggak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat omongannya, sumpah si iblis. Bener Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente. Oh, yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam. Sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam. Dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam. Tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin. Memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam, saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah. Pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngelarang, ya bohongin doang lo.
supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, embat aja. Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim. Setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya. Iblis yang berbentuk halus, ini ngusirnya ada lebih gampang. Konon ya, iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari. Takut dia. Dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak. Sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum. Kewajiban saling menghormati sesama manusia, tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda. Dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam. Sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, iblis ini mulai bisik, kasa, kusuk, kesek. Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis. Kata iblis, alah jangan bertingkah lah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas. Ente masih muda. Berjuang kita. Jihad, bismillah. Tidak, saya mau dengar ceramah. Berangkat kita ke tempat ini. Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi. Iya. Lo hadir ke sono dah. Cuma nyampe sono lo ngomong aja ngomong dah. Ustadz mah jangan didengerin, ngomong aja udah. Perang lagi jihad, saya nggak mau ngomong, mau dengerin betul-betul. Kata iblis, iya lo dengerin dah, jangan ngomong, cuman pules. Segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, datanglah murka Allah. Adam, seolah-olah kalau bahasa kita, kelewatan kamu Adam. Dari belum ada aku ciptakan kau. Barangkali kau merasa kesepian, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di surga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati pohon khuldi, engkau tidak sanggup Adam. Keluar dari surga ini. Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Turun ke dunia ini. Turun terpisah lagi. Ya Allah.
Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah sih emang lalap namanya. Makanannya. Tapi biasa seneng ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental. Tengoklah zaman sekarang kan nih. Kalau tuan-tuan rajin baca pos kota. Kayaknya nyawa murah bener. Pasal duit 100, nyawa hilang. Pasal diputusin pacar, begon ditenggak. Gantung diri pakai tali plastik. Murah betul kelihatannya jiwa itu. Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan irhamu salasatan minan nas. Sayangilah 3 macam manusia. Pertama, azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun kesian bener. Ya Allah. Udah nggak ada yang ngasih hormat, tanda tangan nggak laku. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Yang kedua, ghaniyan qad iftaqara, orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada jatuh melarat. Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan. Kalau keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor. Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh. Kasihan betul. Terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya. Sujud, taubat, menangis. Menurut riwayat 300 tahun beliau sujud. Seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubatnya. Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah. Ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya. Allah tegur, kaifa araftahu ya Adam walam akhluqhu. Dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam padahal aku ciptakan saja belum manusianya. Kata Nabi Adam, pertama, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya, terbuka mata saya memandang ke bawah arasmu. Di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah. Sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau. Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat. Tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini. Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dari sinilah berkembang biak manusia. Di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang.
Karena tentu tidak ada manusia lain. Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara C dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil, saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Qabil, saudara perempuannya Iklimah. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklimah dan Qabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Qabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri. Dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklimah. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklimah ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Abah, saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklimah. Tidak Qabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Enggak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. Bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan. Lalu diserahkan saja kepada Allah. Kata Allah begini saja, bikin korban. Kamu berdua, Habil, Qabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Iklimah. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Iklimah. Tapi Qabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin. Kresek-kresek. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Qabil membunuh Habil. Habis dibunuh bingung. Bagaimana naruhnya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan. Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Sehingga berbentuk lubang. Bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu lalu diuruk lagi pakai tanah. Oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian. Ramai pengajian saudara. 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala. Sponsor kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha, ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Umpamanya saudara mengadakan pesta. Lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat. Maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Qabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau 2 orang muslim, ini masalahnya Habil nggak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau 2 orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila 2 orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal maqtul finnar. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka.
Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia nggak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi. Dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun, manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah. Yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan. Tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya. Dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama. Dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita. Membentuk hormon, menghasilkan sperma. Terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak. Sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama. Dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi. Sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak, tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain, haram. Yang lebih celaka lagi di negara maju, tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan. Dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia. Lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya usul asal-usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh bapak saya Fulan, ibu saya Fulana. Oh kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil. Bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes. Pak, Islam itu enggak adil katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan enggak boleh kawin lebih dari satu. Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami 4, lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, ini jidatnya kayak si A ini. Sudah ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata antar dulu jidat saya, tapi kuping B ini nggak mau saya. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa Bu? Bingung lah, udah tulis Bu, bin rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes. Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan. Kami kan sudah cukup memujimu. Untuk apa lagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi? Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja. Ada khalifah tingkat kecamatan. Ada khalifah tingkat RW, RT, sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Nah, tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Apapun saja, Nabi mengajarkan, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan.
Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah? Nih bentuknya. Adam. Sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu' i'tirafan bifadili Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam Ihya-nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar, cepat benar. Pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temannya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean nggak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Lah kalau diukur dengan malaikat waktu itu Nabi Adam, ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadili Adam. Keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, nggak rame dunia. Coba, malaikat, material, harta nggak perlu. Seksual nggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha Tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, Istausu bin nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dulu lah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah. Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian.
Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri, kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta, sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel bawa pulang. Semanggi ambil, tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak nggak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi. Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya an tusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada. Nurnya sudah ada. Bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit. Maka jangan dipersulit. Tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini, walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu. Bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, dengan mas kawinnya saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah itu. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam sorga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di sorga ini. Cuma atu aja Adam. Yang lain boleh dah. Mau ngapa pakai atu aja jangan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan. Apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara, ma'asyiral muslimin, itulah watak manusia. Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu ngapa kagak boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha. Sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur, iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan. Saya akan dibikin dari api, kata iblis. Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore, baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari sorga ini. Terusir iblis dari sorga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali sombong. Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? Rabbi fanzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari surga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan, innaka minal munzarin. Oke.
Silakan. Mau apa iblis? Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhan, disebabkan Engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari surga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia agar mereka menjadi orang yang Engkau murkai, ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Silahkan iblis. Yang lain barangkali bisa kau goda. Kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka. Kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah. Hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu, iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah, mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu, iblis. Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Satu hari dengan muka sedih. Ya, iblis itu the best actor. Aktor ulung dia. Dengan roman muka sedih, dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, iblis, ente kok tampangnya demek amat sih? Kenapa begitu sedih? Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam surga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di surga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata iblis. Tapi saya dapat kabar ente nggak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat omongannya, sumpah si iblis. Bener Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente. Yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam. Sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam. Dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam. Tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin. Memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam, saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah. Pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngelarang bohongin doang lo. Supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, embat aja. Saudara-saudara,
Tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim. Setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya. Iblis yang berbentuk halus, ini ngusirnya rada lebih gampang. Konon ya, iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari. Takut dia. Dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak. Sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam. Secara ideologis. Ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat. Kembali kepada prinsip, lakum dinukum. Kewajiban saling menghormati sesama manusia. Tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda. Dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam. Sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, iblis ini mulai bisik, kasa, kusuk, kesek. Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis. Kata iblis, alah jangan bertingkah lah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas. Ente masih muda. Berjuang kita. Jihad, bismillah. Tidak, saya mau dengar ceramah. Berangkat kita ke tempat ini. Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi. Iya. Lo hadir ke sono dah. Cuma nyampe sono lo ngomong aja ngomong dah.